Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farida Mutorahma NIM 32802100116, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisula. Di sini aku ingin menceritakan sedikit mengenai aspek kepemimpinan hingga nilai-nilai yang bisa diteladani pada tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah kepemimpinan. Hasyim Asy'ari, ya, seorang pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama atau bisa disebut dengan NU yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Semasa hidupnya, ia telah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa yang patut diteladani oleh generasi masa kini. Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 14 Februari 1871. Sejak kecil, beliau hidup di lingkungan pesantren. Beliau berada di kalangan keluarga terhormat. Ayahnya adalah tokoh agama yang mendirikan pesantren keras di Jombang. Beliau memilih jalan untuk meneruskan jejak ayahnya, yakni mendalami ilmu agama Islam. Beberapa pesantren di Jawa Timur pernah dijadikan tempat belajar mendalami Islam oleh Hasyim Asy'ari. Namun, belajar Islam di Jawa Timur saja belum cukup. Kemudian, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk belajar ke Mekah pada 1892. Di Tanah Suci ini, Hasyim Asy'ari belajar ke sejumlah ulama besar, antara lain Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sepulangnya dari Mekah pada tahun 1899, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Ilmu yang telah ia pelajari selama belajar dari berbagai pesantren diamalkan dan diberikan pada murid-muridnya di Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng berada di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sebelumnya, kampung ini dikenal sebagai sarang perjudian, perampokan, pencurian, hingga pelacuran. Sejak kedatangan Hasyim Asy'ari, secara bertahap pola kehidupan masyarakat di Tebu Ireng semakin membaik, yang dimana pesantren Tebu Ireng telah melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini. Pesantren Tebu Ireng menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20-an. Tokoh penting di organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau memperkarsai berdirinya NU pada 1926 dan mendapat julukan Hadratus Syekh Maha Guru, sekaligus Rois Akbar NU pertama. Organisasi yang didirikan di Surabaya ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapannya, baik berpikir maupun bertindak, merujuk pada Kitab NU yang terdiri dari Kitab Qonun Asasi dan Kitab Iktiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tersebut dirumuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian di masa penjajahan, organisasi NU turut membantu berjuang demi Indonesia merdeka. NU berdiri untuk kebangkitan kesadaran bernegara dan beragama untuk menjawab kepentingan nasional dan Islam. Hasyim Asy'ari kemudian mencetuskan resolusi jihad. Dasarnya karena Indonesia saat itu belum sepenuhnya merdeka, meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, karena Belanda kembali ingin merebut wilayah Indonesia. Nah, peran beliau sebagai pemimpin bangsa Indonesia mungkin tidak terasa secara langsung, walaupun hal itu sudah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka. Walaupun terlihat sebagai masalah utama Islam, sebenarnya masalah tersebut juga masalah bangsa Indonesia. Ketika beliau menyetujui didirikannya Laskar Hizbullah, itu juga menjadi masalah bangsa Indonesia. Ketika dia menjadi Ketua Sumuba, semacam kantor agama, itu juga menyangkut masalah bangsa Indonesia. Peran beliau yang sudah dapat langsung dikenal sebagai peran pemimpin bangsa Indonesia adalah pada saat beliau mendirikan persetujuan terhadap usulan yang diajukan dalam persidangan BPUPKI dan PPKI. Peran lain ketika beliau memimpin para ulama NU dalam menyampaikan fatwa berupa resolusi jihad. Terbentuknya lukisan agama tentu tidak lepas dari peran beliau. Selain itu, kita mengetahui bahwa sejumlah pemimpin nasional sering meminta nasihat beliau secara langsung atau dengan mengirim utusan.
Kepemimpinan dan peran beliau dalam perjuangan kemerdekaan serta peran dalam masalah pendidikan telah diakui secara resmi oleh negara dengan adanya anugerah gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Resolusi Jihad hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Resolusi Jihad bentuk perjuangan melawan penjajah pada saat itu. Kemudian, kepemimpinan Hasyim Asy'ari di dalam Jam'iyah NU sudah tidak perlu diragukan lagi. Posisi beliau adalah Rois Akbar sejak 1926 sampai Hasyim Asy'ari wafat 1847 usia 76 tahun. Kepemimpinan Hasyim Asy'ari di dalam Jam'iyah NU sudah tidak perlu diragukan lagi. Posisi beliau adalah Rois Akbar sejak 1926 sampai wafat 1847 pada usia 76 tahun. Posisi itu tidak pernah diduduki oleh tokoh lain. Setelah beliau wafat, posisi itu tidak ada lagi. Rois Akbar adalah pimpinan tertinggi Jam'iyah NU. Keputusan Rois Akbar akan dipatuhi oleh seluruh pengurus dan anggota. Beliau yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi ketika kita dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan untuk berjuang agar Islam menjadi dasar negara. Itu adalah contoh dari visi beliau dalam bidang politik ketika menjadi nahkoda Jam'iyah NU. Kepemimpinan, ketokohan, dan wibawa Hadratus Syekh adalah buah dari keilmuan, keluasan wawasan, integritas, keadilan, visi dan perhatian, serta kepedulian beliau terhadap kepentingan Jam'iyah dan masyarakat. Prinsip dipegang teguh tetapi cara menariknya tidak kaku dan bisa luas. Bagi sebagian orang itu bisa dianggap tidak punya sikap. Kepemimpinan Hasyim Asy'ari diakui oleh seluruh umat Islam Indonesia, tidak memandang organisasi atau madhab. Beliau diminta menjadi ketua Majelis Syuro Partai Masyumi yang menjabat sampai beliau wafat pada tahun 1947. Beliau selalu mengemukakan di dalam berbagai forum supaya umat Islam Indonesia bersatu sampai terjadi perpecahan. Pada saat Hadratus Syekh dimohon untuk menyatakan berdirinya NU dan pemimpinnya, beliau khawatir berdirinya NU akan membuat umat Islam di wilayah Hindia Belanda justru semakin terkotak-kotak. Tidak hanya itu, Hasyim Asy'ari juga seorang pendidik. Menurut Hadratus Syekh, tujuan pendidikan ialah pemahaman terhadap pengetahuan dan pembentukan karakter yang baik, yang penuh dengan pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Beliau selalu mengatakan bahwa santri yang baik adalah santri yang dapat menjalankan apa yang dipelajari di pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengetahuan agama yang sudah dipelajari harus diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini mampu diwujudkan jika santri atau siswa terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika berproses dalam pendidikan, santri harus mampu terhindar dari unsur materialisme seperti kekayaan, jabatan, popularitas, dan lain-lain. Menurut beliau, jika ilmu tidak dicari demi kepentingan agama, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu tiba. Ketika tujuan mencari ilmu itu menjadi catat dalam arti tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka niat orang yang mencari ilmu itu juga menjadi rusak. Hal itu karena mencari ilmu sebagai perantara untuk mencari kemewahan dunia, baik untuk mencari harta atau mencari jabatan. Inti pendidikan menurut beliau adalah membantu orang yang tidak tahu dan membetulkan orang yang melakukan kesalahan. Karena itu, etika yang baik perlu dipelajari santri ketika sedang belajar. Guru juga harus tahu etika mengajar. Hal itu diperlukan agar puncak ilmu mampu meraih guru dan murid dengan baik.
Puncak ilmu adalah amal, karena amal adalah wujud dari ilmu itu. Pemanfaatan ilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah buah dari ilmu itu, sekaligus sebagai bekal manusia saat kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau jujur, tidak banyak lagi saat itu yang mengikuti sepenuhnya prinsip yang ditekankan oleh Hasyim Asy'ari. Tampak cukup jelas bahwa santri, baik siswa maupun mahasiswa, memerlukan ijazah formal yang diperlukan dalam merintis karir. Pendidikan hendak membentuk manusia sempurna yang mencerminkan sosok Nabi Muhammad SAW, maka menjadi bahan pembelajaran yang diberikan kepada siswa juga memberi ruang terhadap tokoh-tokoh yang patut diteladani dalam kehidupan hidup mereka, khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selain sholat, Hadratus Syekh juga memberikan penekanan pada kebiasaan membayar zakat sesuai dengan perintah agama Islam. Tentu, pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari terlalu panjang. Melihat konsep pendidikan yang diajukan Hasyim Asy'ari seperti di atas juga merupakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tampaknya tidak nyambung dengan kenyataan yang kita saksikan di dalam kehidupan pendidikan kita sehari-hari. Tampak bahwa agama lebih ditekankan pada aspek kognitif dan aspek afektif, secara tidak sengaja terabaikan. Kita juga melihat kenyataan bahwa kejujuran yang merupakan inti dari akhlak tidak banyak kita temukan di dalam masyarakat. Agama lebih tegang pada ibadah mahdhoh atau ritual dibanding ibadah sosial. Nah, yang sangat menarik yaitu perilaku dan akhlak Hasyim Asy'ari yang sangat luar biasa. Rupanya konsep pendidikan di atas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kisahnya yaitu Hasyim Asy'ari secara rutin mengadakan pengajian kitab Bukhari Muslim setiap bulan Ramadan yang dimulai sekitar tanggal 20 Sa'ban dan berakhir pada sekitar tanggal 20 Ramadan. Beberapa kiai yang dulu pernah didatangi Hadratus Syekh untuk belajar di pesantren mereka ternyata ingin belajar pada Hasyim Asy'ari. Tentu saja Hasyim Asy'ari menolak, tetapi para kiai itu juga ngotot untuk ikut mengaji. Akhirnya disepakati bahwa kiai yang dulu pernah menjadi guru Hasyim Asy'ari itu bisa ikut mengaji dengan syarat beberapa kiai itu tidak usah repot memasak dan mencuci baju sendiri. Mereka akan dilayani oleh para santri tabuir. Pada suatu malam setelah para kiai itu tidur, ada seorang yang mengambil pakaian kotor mereka. Salah satu seorang kiai bangun dan melihat bahwa sosok yang mengambil pakaian kotor itu adalah Hasyim Asy'ari. Kiai itu penasaran dan lalu mengejarnya. Setelah dicari, ternyata yang mengambil baju-baju kotor itu dan mencucinya sendiri adalah Hasyim Asy'ari. Si kiai tadi lalu meminta agar Hasyim Asy'ari berhenti mencuci baju-baju kotor itu. Tetapi Hadratus Syekh tetap bersikeras untuk melanjutkan mencuci. Kata Hasyim Asy'ari, bakti kepada para kiai yang telah mendidik beliau. Kiai mantan guru Hasyim Asy'ari itu menangis dan mereka berpelukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.